Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali hari ini Rabu 7 Desember 2022 dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Saya sungguh berharap kita semua ada di dalam kondisi yang baik, sehat, sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan, tanggung jawab dan pekerjaan kita, marilah kita mendasari hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kasih setia dan anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai dan melindungi kami ketika kami beristirahat tadi pagi, sehingga saat ini kami sudah boleh bangun dari tempat tidur kami dengan kekuatan, kesehatan, kondisi yang Tuhan pulihkan bagi kami. Sebelum kami memulai kehidupan kami pagi hari ini, kami rindu mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan melawat dan menolong kami memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan sungguh dapat kami pahami dan menjadi dasar bagi kami dalam kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca renungkan pada hari ini diambil dari kitab Yesaya 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan, celakalah mereka yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Firman kedua dari Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan pada hari ini diberikan judul menjadikan pikiran yang benar untuk hidup dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengisi pikiran dengan hal-hal yang benar itu adalah sangat penting. Dalam hal ini, pikiran yang benar akan berdampak di dalam kehidupan kita. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Bila ada di dalam pikiran kita hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik pula akan dapat terjadi bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa pikiran itu menjadi penting? Karena apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang kita akan lakukan. Seperti Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya di Filipi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini seringkali pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam informasi. Karena memang saat ini kita hidup di zaman dengan banjir informasi, sehingga tidak jarang hal tersebut menguasai pikiran kita. Kata pikiran seringkali juga merujuk pada kata hati dan segala sesuatu yang timbul daripada itu. Untuk setiap dosa yang kita lakukan, sebenarnya kita sudah melakukannya 2 kali. Sekali kita melakukannya di dalam pikiran atau hati kita, dan sekali lagi berupa tindakan. Dan ketika kita mewujudkan apa yang kita pikirkan tersebut, maka lebih mudah menyingkirkan dosa yang terjadi ketika ada dalam pikiran kita, dibandingkan dengan menunggu sampai dosa tersebut berakar dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lawan dari berpikir positif adalah tentu berpikir negatif. Berpikir negatif tentu sangat merugikan diri kita sendiri. Apakah hari-hari kita masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, seperti rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, putus asa, iri hati, dengki, kebencian, dan sebagainya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segera tanggalkanlah semua itu. Jangan biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan menebarkan hal-hal negatif di dalam pikiran kita. Kita harus bisa melawannya. Kuncinya ada pada pikiran kita sendiri, bukan pada orang lain, bukan pada tangan orang lain. Sebab ada tertulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita belajar untuk mensyukuri segala berkat Tuhan yang ada pada kita. Itu yang akan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan yang menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan kita. Dengan berpikiran positif, dengan selalu memikirkan hal-hal yang benar, kita sedang mengaktifkan iman kita untuk bekerja. Karena itu, marilah kita senantiasa melatih pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang benar, untuk memikirkan hal-hal yang positif, sehingga hidup kita hidup dalam kebenaran dan hidup kita memperoleh damai sejahtera. Jika kata-kata dan tindakan kita dikendalikan oleh pikiran atau hati kita, lalu apakah yang bisa mengendalikan pikiran kita? Jawabannya firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang harus mengendalikan dan mengontrol pikiran kita setiap waktu. 5 langkah mengendalikan pikiran kita agar selalu memikirkan hal-hal yang benar. Yang pertama, selalu merenungkan firman Tuhan. Ketika pikiran jahat merasuki akal pikiran kita, maka kita harus segera mengenalinya, sehingga kita tahu bagaimana harus mengatasinya. Kita belajar dari Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun. Ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun, Tuhan Yesus selalu melawan, menangkal setiap pencobaan iblis dengan firman Tuhan. Dia tahu itulah yang harus dipikirkan ketimbang mengikuti pikiran-pikiran yang jahat. Kita perlu memahami firman Tuhan dengan baik supaya kita bisa melakukan hal ini. Karena itu kita perlu membiasakan diri kita merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan untuk dituntun oleh Roh Kudus melalui doa-doa kita. Karena jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti gagal. Yang ketiga, jangan memberi makan pikiran kita sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Inilah yang dimaksud oleh Amsal 4 ayat 23 tadi, bahwa kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Kita harus bisa mengizinkan apa yang masuk ke dalam pikiran kita diam di sana, dan apa yang tidak boleh masuk ke dalam pikiran kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka secara otomatis kita akan menggantikan pikiran-pikiran kita yang berdosa dengan pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan rahmat Allah, dengan pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran yang bersumber dari Allah. Ketika kita digoda untuk membenci seseorang, maka kita bisa menggantikannya dengan pikiran berbuat baik kepada mereka, mengatakan hal-hal yang baik kepada mereka, dan juga berdoa untuk mereka. Ketika pikiran kita digoda untuk mencuri, maka kita harus bisa melawan dengan berpikir bagaimana bekerja keras untuk mencari nafkah supaya bisa membantu mereka yang kekurangan. Alkitab seringkali menyerukan kepada kita untuk berhenti memikirkan dan melakukan hal-hal yang jahat. Sebaliknya, kita diminta untuk sering memikirkan dan melakukan hal-hal yang baik. Namun jika kita hanya berhenti memikirkan hal yang jahat tanpa menggantinya dengan pikiran-pikiran yang baik, maka kita seolah-olah menyediakan lahan yang kosong bagi setan untuk menyebarkan benih jahatnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhenti memikirkan yang tidak benar dan segera
diganti dengan pikiran-pikiran yang benar, sehingga tidak ada space yang kosong, tidak ada lahan yang kosong bagi setan untuk diisi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Yang kelima, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersekutu bersama dengan orang Kristen lainnya. Seperti yang Allah inginkan dalam kitab Ibrani, bahwa marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua langkah-langkah tadi di atas perlu didasari dengan iman percaya kepada Kristus sebagai penebus dosa-dosa kita. Inilah titik di mana kita harus mulai. Tanpa ini kita tidak akan mungkin mengalami kemenangan atas godaan dan dosa kita. Kemenangan ini adalah janji dari Allah. Allah berjanji kepada anak-anaknya, kuasa Roh Kudus hanya disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru. Allah akan memberkati kita dengan sungguh-sungguh mencarinya. Apa yang penting bagi Allah adalah apa yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan bukan apa yang dilihat oleh orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih atas firman yang boleh kami baca renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam hati kami, mendasari hidup kami hari ini. Biarlah hidup kami senantiasa diberkati oleh firman-Mu, sehingga kami boleh belajar untuk mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang baik, hal-hal kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi ada di dalam kebenaran-Mu. Inilah anak-anak-Mu Tuhan yang dengan sungguh-sungguh mohon pertolongan-Mu, mohon pertolongan Roh Kudus, sehingga pikiran kami sungguh-sungguh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat mendapatkan berkat dari Roh Kudus Tuhan, sehingga pikiran kita senantiasa diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Shalom.